Kenalin, gua Justin Ranjo dari jurusan Desain Komunikasi Visual dalam mata kuliah Intellectual Property Rights. Dan kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus yang akan saya jelasin, pelanggaran hak paten dan hak desain industri, di mana ada perdebatan antara Lenovo dan Asus. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak kasus pada hak paten Lenovo dan Asus. Lenovo mengatakan bahwa Asus telah melanggar hak paten di perangkat keras dan perangkat lunaknya. Maka dari itu, Lenovo mengajukan gugatan pada Rabu 15 November kemarin. Gugatan ini menjadi pengajuan pada paten Asus pada Agustus lalu, di mana gugatannya di California pembuatan ThinkPad atau dari pihak Lenovo mengklaim bahwa berhak atas ganti rugi termasuk hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran paten. Kemudian perusahaan itu diketahui membuat pengajuan ke pengadilan regional Munich terkait teknologi seluler sebelum menggugat. Lenovo sempat menawarkan kesepakatan lintas lisensi, di mana selama 39 tahun berinovasi, Lenovo bertekad untuk menjaga hak patennya. Dari pihak Lenovo diketahui telah memiliki lebih dari 28.000 paten dan 14.000 paten lainnya, untuk mengalahkan paten Asus yang bahkan belum mencapai 6.000 di akhir tahun 2022. Dan dari pihak Lenovo, yaitu Mulgrew, menambahkan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan karena pengambilan lisensi ini bisa mengancam pengambilan royalti menjadi hal yang cukup serius untuk diperhatikan, sehingga Lenovo harus mengambil jalur hukum. Kemudian Lenovo menuduh bahwa Asus melanggar hak patennya pada beberapa produk, contohnya termasuk pada laptop, notebook, komputer tablet 2-in-1, PC desktop, PC tower, workstation, router, serta komponen lainnya. Contohnya, Lenovo yang memiliki hak paten atas beberapa teknologi menuduh Asus melanggar paten tersebut pada beberapa produk, termasuk laptop, notebook, dan komponen lainnya. Lenovo kemudian mengajukan permohonan ke International Trade Commission atau ITC untuk melarang Asus memasarkan produk-produk yang diduga melanggar patennya. Kemudian ada perdebatan antara Tupperware dan Tulipware. Hak kasus pelanggaran desain industri, yaitu pada Tupperware dan Tulipware, dimana pada tahun 2002. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu desain industri atau hak desain industri, dimana hak desain industri itu merupakan hasil dari kekayaan intelektual yang berbentuk 2 maupun 3 dimensi yang berfungsi untuk menonjolkan suatu produk tertentu, sehingga produk atau barang tersebut mempunyai suatu ciri khas, seperti contoh produk Tupperware yang merupakan produk yang berbahan plastik, tetapi plastik yang aman untuk kesehatan sendiri. Muncul produk plastik bernama Twin Tulipware, yang pada mulanya produk Twin Tulipware dipasarkan secara eksklusif melalui para distributor. Karena permintaan yang semakin pesat, kemudian Twin Tulipware mulai berkembang hingga memiliki pabrik, hingga memiliki 50 cabang serta stok list, dan mengajukan permohonan merek pada tahun 2002. Sementara merek Tupperware untuk jenis barang yang sama juga telah didaftarkan sejak 1990. Setelah itu, PT Imam Benjaya selaku distributor nasional Tupperware menemukan bahwa desain yang digunakan oleh Tulipware yang diproduksi CV Klasik Anugerah Sejati menyerupai atau sama dengan desain milik Tupperware. Oleh karena itu, Tupperware kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak atas desain yang dilakukan oleh Tulipware. Perlindungan bagi pemegang lisensi meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga segala bentuk tiruan terhadap desain milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh etika yang tidak baik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, merupakan bentuk pelanggaran hukum desain industri. Kemudian pihak Tulipware menerima sanksi, di mana akibat hukum yang pertama yaitu akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri kepada Dirjen HKI. Akibat hukum yang kedua yaitu akibat hukum dalam aspek kerugian yang dialami oleh pemegang hak desain industri produk Tupperware, yaitu dengan mengganti kerugian yang disebabkan atau menghentikan seluruh kegiatan
yang merugikan pemegang hak desain industri tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pelanggaran hak kasus-kasus yang terjadi seperti pelanggaran kasus hak paten dan desain industri. Ya, itu saja.